Kami baru saja keluar dari rumah Pak Jokowi. Luar biasa pertemuan kami yang kedua hari ini. Pertemuan pertama tanggal 12 Maret yang lalu. Waktu itu permohonan maaf dari Rismon ke Pak Joko Widodo, dan itulah dasar mengajukan restoratif justice. Waktu pertemuan pertama itu masih tegang, karena kita belum tahu apa yang nanti diomongin, dan kita ada rasa takut, tentu manusiawi waktu itu. Oke, saya singkat cerita aja. Dari pertemuan yang dulu tanggal 12 Maret yang lalu, akhirnya di follow up lah restoratif justice-nya Rismon di Polda, dan melalui perjuangan yang sangat berat. Karena selain Pak Jokowi juga tentu kita harus mendekati pelapor yang lain, Lejumanan, Andi Kurniawan, dan Maret Suaken. Itu bukan hal yang gampang, tapi karena bantuan dari penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini di Reskrimum, kemudian Pak Rosadi dan Pak Tugu dan tim yang lain lah, akhirnya jadilah keluar SP3 Rismon tanggal 14 April 2026. Berarti kurang lebih 1,5 bulan sejak ketemu Pak Jokowi. Apa artinya? Bahwa pertemuan dengan Pak Jokowi diawali tanggal 12 Maret itu adalah sebagai tonggak adanya restoratif justice terhadap Rismon sendiri. Kenapa yang lain tidak ada? Saya jawab secara hukum, barangkali banyak benturan-benturannya. Contoh seperti Roy Suryo, ya dia pernah jadi terpidana, otomatis secara materi tidak dilangkahi. Kalau tiba barangkali ya saya nggak tahu ya, jarang nampak sekarang ini, kita nggak tahu dia ada di mana gitu loh. Nah, saya bicara pertemuan hari ini adalah untuk menyampaikan atau masih kesinambungan dari restoratif justice kemarin, tapi tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Rismon harus begini di SP3 atau di restoratif justice itu. Hanya panggilan moral, kalau terkenal dari ahli kita dulu, moral duty dari seorang tingkat peneliti seperti Rismon ini, dia dengan sendirinya membuat atau mengkantor hipotesanya yang di buku lama Jokowi White Paper, dengan ada sekarang judul buku yang berjudul Otentikasi Ijazah Pak Joko Widodo. Dan tadi itulah topiknya atau yang menjadi mainstream pembicaraan kami dengan Pak Jokowi, kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Kami tidak hitung waktu karena rasanya karena banyaknya orang di luar ya. Kami hari ini tamu kedua. Tadi ada juga tamu yang pertama, politikus kalau nggak salah. Kami tidak tahu namanya. Sesudah itu kami, dan sudah kami di luar panjang sekali sampai ke jalan sana ya. Nah, saya kembali lagi, yang menjadi ya topik utama hari ini adalah menyampaikan apa sih yang menjadi isi buku atau substansi buku dari otentikasi ijazah Pak Joko Widodo itu. Ada 10 bab. Tadi Rismon sudah menjelaskan secara detail di waktu yang kita kejar. Dari waktu yang sempit itu ternyata Pak Jokowi paham. Pak Jokowi tadi ada pertanyaannya, bagaimana Rismon membuat penelitian autentikasi ini? Apakah sudah pernah lihat ijazah aslinya? Gitu kan. Nah, Rismon tentu menjawab itu secara metodologi dia. Tapi saya tambahkan, Pak, kalau saya, maaf kata, saya sudah melihat ijazah aslinya itu. Dan gitu. Jadi Pak Jokowi juga ketawa. Saya lihat, saya bilang di Polda Metro Jaya. Saya terbuka saja. Karena saya yang berkepentingan untuk RJ tentu harus diperlihatkan sesuatu hal ke saya tidak salah. Nah, akhirnya tadi Pak Jokowi menerima penjelasan Rismon, dan memang akhirnya kita buat serah terima buku itu. Foto bersama di dalam, di foto pengawal. Dan yang paling berkesan adalah buku yang satu, tadi kita bawa 2 buku ke dalam. Buku yang kedua, Rismon mohon agar Bapak Jokowi tanda tangan ini gitu loh. Itu tadi dimohonkan Rismon, Bapak tolong tanda tangan di buku yang satu ini yang kami bawa, yang mungkin kami monumenkan atau nanti kita perbanyak. Dengan semangatnya Pak Jokowi tanda tangan buku itu. Dan di tanda tangan, memang tanda tangannya kan panjang Pak Jokowi ya,
Terus saya tambahkan, Pak, bikin tanggalnya tanggal 17 Juni 2026. Bapak sebentar lagi ulang tahun loh, saya gituin. Nah, dia agak terkaget di situ. Tapi saya bilang, tadi saya mau bercanda, nanti Bapak ulang tahun undang kami gitu loh. Saya pengen ngomong gitu, cuman tapi suasana cukup hari ini. Saya bilang blessing banget. Pertemuan hari ini. Luar biasa. Bukannya kami hiperbolis atau glorification ya. Tapi nyata. Lihat wajah Rizwan sebelah kanan saya ini, sumringah itu, sumringah. Padahal ini jam makan sebenarnya, tapi dia udah loyo-loyo tapi tetap semangat itu. Kami masih di Solo, di atas mobil rekan kami yang menjadi juga calon gubernur di Solo ini. Rekan kami Mas Haryanto, kan gitu ya Mas Haryanto ya. Jadi oke. Barusan rekan kami Andi Aswan sudah diantar ke bandara karena pesawatnya jam 1. Kalau kami pulangnya tergantung tiket yang disediakan Polda Metro Jaya. Ya, dan sekarang kita menuju tempat makan, katanya Mas Haryanto ada yang enak. Di Solo ini semuanya Sate enak. Pak Di. Mas Di, langganannya Pak Jokowi. Sate Pak Di ya gitu ya. Mas Di. Oh ya. Langganannya Pak Jokowi. Oke, Langganannya Pak Jokowi. saya mengucapkan bahasa Solo ini agak susah saya. Yang penting tadi malam saya makan 2 piring tongseng dan tengkleng dan sate. Tapi habis itu kita gerak badan tadi malam ya, olahraga malam, akhirnya dampak kolesterol dari itu tidak terasa lagi pagi hari ini, dan wajah saya segar tuh, kelihatan tuh segar gak? Ganteng lagi. Oke, rekan-rekanku sekalian, dan kami sekarang sudah menuju tempat makan sate apa tadi itu, luar biasa ya. Mas Di. Oke, silakan Leris mau ngomong sedikit. Oke, ini di kanal apa Bang? TikTok apa? Ini rekaman dulu, nanti baru TikTokin. Ya. Rekaman normal. Iya, ini tadi pulang dari rumah Pak Jokowi, suportif ya. Dan semogalah Pak Jokowi dan keluarga besarnya sehat selalu dan bisa menghadapi ini semua ya, apalagi menjelang nanti tahun politik dan segala macam yang bukan dunia saya juga. Semoga ya sehat-sehat lah, yang pasti ya, baik Pak Jokowi maupun keluarga besarnya adalah keluarga yang langka. Kenapa saya bilang langka? Ya, sudah sedemikian prestasi menjadi 2 periode presiden, tapi keluarga tersebut memiliki keluarga yang open heartness ya, terbuka, dan ya melihat sesuatu itu dari kacamata yang jauh di atas kita, yang luas gitu loh, bisa memaafkan orang ya, bisa memahami posisi orang gitu. Itu aja Bang ya kan. Oke. Ini bukunya ini Oke. ini Dan perlihatkan bukunya. tanda tangannya, tanda tangan Pak Jokowi. tangan. Itu luar biasa loh. Tanda tangan Pak Jokowi kan nggak sembarangan. Ya, itu tanda tangannya itu. Jokowi kan ya. Bayangkan itu. Ya. Ya. Jadi Oke. Jadi saya tambahkan, tadi ada 2 poin pembicaraan itu. Memang ketemu Pak Jokowi ini selalu ada, kalau di hukum namanya expanding, hal yang baru. Semacam novum lah gitu kan. Yang kita rancang tadinya, tiba-tiba di dalam muncul hal lain gitu loh. Jadi benar, we make on our plan but the Lord decided where we will go. Itu benar jadi harinya itu. Ya, karena itu memang